Baik semuanya, di sini Bapak akan melanjutkan penjelasan Bapak. Kemarin Bapak sudah menjelaskan kepada kalian mengenai kekuasaan Inggris di Indonesia yang harus diakhiri oleh Convention of London. Ya. Jadi Inggris menyerahkan Pulau Jawa ke tangan Belanda. Nah, kita akan lihat salah satu tokoh yaitu Van der Capellen. Dia adalah tokoh Belanda yang dipercayai oleh penguasa Belanda untuk memimpin Pulau Jawa. Nah, singkatnya kita akan lihat langsung tugas utamanya. Tugas utamanya yaitu mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara sebesar-besarnya. Gunanya untuk menutupi kas negara yang saat itu kosong karena banyak sekali pemberontakan dari negeri jajahan, ya. Jadi Belanda terus-menerus berperang sehingga kasnya kosong karena untuk biaya perang. Nah, kemudian kebijakan dari Van der Capellen ini seperti apa? Di sini ada dua kebijakan yang paling terkenal. Yang pertama, mengeluarkan undang-undang yang melarang segala bentuk perdagangan Eropa di daerah kopi atau di Priangan, ya, kecuali dengan izin khusus. Jadi pada intinya, sewaktu Van der Capellen belum memimpin, orang-orang Eropa berhak untuk membeli kopi di daerah Priangan, ya. Mereka membeli dengan harga yang murah dan dijual ke pasaran Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Itu sangat menguntungkan. Tetapi saat kepemimpinan Van der Capellen itu sudah tidak boleh lagi. Jadi yang mempunyai hak untuk membeli kopi di daerah Priangan hanya orang-orang Belanda, ya, atau hanya pemerintah Belanda lebih tepatnya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan larangan bagi orang-orang Eropa untuk menyewa tanah rakyat. Jadi waktu itu semenjak Van der Capellen memimpin, orang-orang swasta atau orang-orang Eropa nggak boleh lagi menyewa tanah rakyat, ya. Yang boleh menyewa tanah rakyat atau mengambil tanah rakyat adalah pemerintah Belanda. Jadi semua tanah milik pribumi waktu itu dikelola oleh Belanda seutuhnya. Nah, dari sinilah sebenarnya kejatuhan Van der Capellen dimulai, khususnya di daerah Jogja. Waktu itu orang-orang Eropa itu sudah membayar uang muka terhadap orang yang punya tanah tersebut. Tapi semenjak adanya kebijakan tersebut, orang-orang Eropa yang sebelumnya sudah memberikan uang muka tidak mendapatkan sewa tanahnya. Jadi mereka marah, ya, dan memberontak nantinya. Khususnya yang memberontak malah yang punya tanah, karena alasan pribadi mereka harus mengembalikan uang muka tersebut kepada orang-orang Eropa, tapi uangnya kebanyakan sudah terpakai. Maka para bangsawan pribumi tersebut memberontak ke Van der Capellen, yang akhirnya Van der Capellen ditarik mundur, ya, dipulangkan ke Belanda. Nah, sempat digantikan oleh yang namanya Dubus Isignis, ya, tetapi hanya sebentar memimpin Jawa, ya. Kebijakannya itu memang sebenarnya lebih memperkuat ekspor, ya. Tetapi pada kenyataan ekspor dengan impor malah lebih besar impornya. Jadi dia juga gagal dan terjadi kekosongan kekuasaan untuk sementara waktu di tanah jajahan, yaitu Jawa. Nah, kemudian muncullah yang namanya Van den Bosch. Van den Bosch bilang ke pemimpin Belanda waktu itu, dia ingin memperkenalkan istilah tanah paksa, seperti itulah, ya. Kemudian waktu itu singkatnya penguasa Belanda tertarik dengan istilah tanah paksa tersebut, dan akhirnya pada 1830 Van der Bosch diangkat menjadi gubernur di Jawa waktu itu. Baik semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai masa pemerintahan Van den Bosch. Nah, mengenai Johannes Van den Bosch ini, tugas utamanya yaitu menggali dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Pada masa pemerintahannya, ia menerapkan sistem tanam paksa di Pulau Jawa dan di luar Jawa, yang memang nantinya ia ingin menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi Belanda tentu saja. Nah, mengenai pengertian kultur stelsel ini, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu sistem tanam paksa. Dalam praktiknya, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang harus dijual kepada Belanda. Kita akan lihat juga mengenai latar belakangnya,
Jadi yang pertama, Belanda terlibat dalam peperangan di Eropa yang menghabiskan banyak biaya ya. Jadi waktu itu kas Belanda sampai bisa dibilang minus banyak ya, karena terjadi perang yang sangat besar di Eropa. Di situ Belanda juga terlibat. Kemudian nomor 2, adanya perang Diponegoro ya, perang terbesar di Jawa yang memang menghabiskan banyak sekali biaya. Nomor 3, perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia. Jadi ranah inti kita bahwa karena perang tersebut kas Belanda juga nanti akan semakin berkurang ya. Jadi waktu itu memang Belgia itu merupakan bagian dari Belanda, tetapi karena ada masalah tertentu maka waktu itu Belgia ingin memerdekakan diri ya. Nah kemudian nomor 4, kas negara Belanda waktu itu kosong ya, karena kosong mereka harus hutang dan kemudian hutang Belanda semakin menumpuk. Kemudian nomor 5, pemasukan uang dari penanaman kopi itu ternyata tidak banyak. Nah itu mengenai latar belakang sistem tanam paksa. Kemudian kita akan membahas mengenai komoditi tanam paksa waktu itu, ada tebu, kayu manis, teh, kopi dan lain sebagainya ya. Kita akan lanjutkan mengenai aturan dari tanam paksa. Yang pertama, mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ya. Jadi 20% disisihkan untuk tanam paksa tersebut. Nomor 2, rakyat yang nggak memiliki tanah ternyata nggak lepas dari tanam paksa, karena dia disuruh bekerja di tanah-tanah pertanian ataupun di pabrik milik Belanda. Kemudian waktu mengerjakan tanaman kultur stelsel tidak melebihi waktu tanam padi ya, sekitar 3 bulan. Jadi memang kalau waktu tanam padi itu kan 3 bulan ya sampai panennya. Nah kemudian mengenai tanaman kultur stelsel ini berarti tidak boleh melebihi 3 bulan, harus kurang dari 3 bulan ya, seperti itu ya. Kemudian nomor 4, kelebihan hasil produksi akan dikembalikan kepada rakyat ya. Jadi misalkan ada kelebihan hasil panen, maka rakyat yang menggarap tersebut yang berhak menerimanya ya, seperti itu. Kemudian nomor 5, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Belanda atau pemerintah Belanda. Dan yang terakhir, pengawasan, penggarapan, penyampaian hasil tanam paksa kepada kepala desa. Ini maksudnya semua misalkan semua pengawasan atau penggarapan dan penyampaiannya itu pokoknya diserahkan kepada kepala desa waktu itu ya. Nah ini mengenai situasi atau kondisi di mana tanam paksa waktu itu dicanangkan ya. Kita lanjut. Nah di sini terdapat banyak sekali penyimpangan mengenai tanam paksa. Yang pertama ada perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan ternyata. Jadi sebelum ada kebijakan tersebut ya, waktu itu memang orang-orang Indonesia atau para pribumi berpikir bahwa kebijakan itu sangat merugikan. Maka dari itu sebelum dilakukan tanam paksa banyak pribumi yang menolak. Tetapi waktu itu karena Belanda lebih kuat, lebih hebat, maka Belanda memaksa kaum pribumi tersebut untuk menuruti apa yang dimaui oleh orang Belanda waktu itu. Jadi pribumi nggak bisa apa-apa. Kemudian tanah yang digunakan lebih dari 20% ya, yang semula aturannya hanya 20%, tetapi ternyata kenyataannya lebih dari 20%. Kemudian ternyata pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu menanam padi ya, yaitu 3 bulan. Bisa sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah itu sangat merugikan para petani waktu itu. Kemudian tanah tersebut masih terkena pajak ya, yang Bapak maksud tanah 20% itu loh ya, itu juga masih terkena pajak. Padahal petani waktu itu nggak untung sama sekali dari penjualan 20% tanaman tersebut. Tapi ternyata juga masih kena pajak, jadi petani rugi banyak waktu itu. Nomor 5, yang semula kelebihan hasil panen dijanjikan untuk para petani, tetapi itu hanya omong kosong saja, karena ternyata kelebihan hasil panen tersebut juga diambil oleh Belanda. Kemudian nomor 6, kegagalan panen yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah, ternyata pada kenyataannya menjadi tanggung jawab para petani itu sendiri. Ini yang menambah kerugian para petani waktu itu.
Kemudian nomor 7, buruh dijadikan tenaga paksaan ya, yang artinya buruh itu nggak punya tanah ya kan, nggak punya usaha sendiri. Nah, waktu itu kamu harus bekerja, entah itu di tanah pertanian atau di pabrik-pabrik milik Belanda. Kemudian nomor 8 ada kultur prosenten. Ternyata di balik tanah paksa ada hadiah untuk kepala desa waktu itu. Jadi waktu itu rakyatnya sangat-sangat menderita, tetapi kepala desanya masih tetap ingin mempertahankan tanah paksa karena dia dikasih uang oleh Belanda. Nah, maka dari itu ya, kalau orang sudah dikasih uang biasanya mereka sudah berubah, nggak peduli bawahannya itu menderita. Nah, seperti itu. Kemudian akibat tanam paksa bagi Belanda tentu saja ini merupakan ranah positif semua ya, karena yang pertama di sini kita lihat meningkatkan hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan yang dijual ke pasaran Eropa dengan keuntungan yang sangat tinggi waktu itu. Kemudian nomor 2, perusahaan pelayaran Belanda mendapatkan keuntungan besar karena sebelum adanya ekspor impor ini dari Indonesia ke pasaran Eropa, perusahaan pelayaran Belanda itu mengalami kerugian ya, karena dia nggak punya penghasilan apa-apa karena Belanda waktu itu fokus perang. Tapi saat Belanda melakukan kerja paksa ya, maksud Bapak tanam paksa dari Indonesia ke Belanda, maka perusahaan pelayaran ini sangat untung banyak karena kapal-kapalnya digunakan untuk mengangkut hasil produksi dari tanam paksa tersebut. Kemudian nomor 3, pabrik gula banyak sekali dikembangkan di Belanda waktu itu. Sampai sekarang pun terbukti ya, banyak sekali pabrik-pabrik gula di Indonesia. Tetapi ya sayangnya tinggal bekasnya saja, tidak beroperasi lagi waktu itu. Ternyata pemerintah Indonesia tidak bisa mengembangkannya waktu itu. Kemudian untuk Indonesia ini kebanyakan dampak positif ya. Yang pertama tentu saja ada kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yang berkepanjangan ya, menimbulkan trauma dan lain sebagainya karena memang penuh siksaan waktu itu. Kemudian nomor 2, rakyat diberikan beban pajak yang berat ya, yang semula memang harusnya tidak dikenakan pajak karena itu kan kepentingan milik Belanda. Kita sudah disuruh kerja ya, tetapi ternyata kita juga diberi pajak ya, kita harus membayar pajak waktu itu. Kemudian pertanian khususnya padi yang tidak ya bisa dibilang padi itu bukan merupakan komoditi utama waktu itu ya, mengalami gagal panen karena rakyat terlalu fokus untuk menanam tanaman yang disuruh Belanda ya, yaitu tanaman seperti kopi, seperti kayu manis dan lain sebagainya ya. Nomor 4, adanya kelaparan yang berujung kematian yang mengakibatkan nomor 5 ini jumlah penduduk Indonesia menurun karena banyak sekali kematian waktu itu ya. Kemudian dampak positifnya ada 2 ya, nomor 6 dan 7, yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman yang baru. Dan terakhir, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Jadi waktu itu rakyat pribumi mulai mengenal ya, tanaman ekspor itu ternyata harganya sangat-sangat tinggi di pasaran Eropa. Baik, sekarang kita akan mempelajari mengenai reaksi terhadap tanam paksa ya. Yang pertama dari rakyat Indonesia, timbul perlawanan di Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman waktu itu pada tahun 1841. Kemudian di Jawa juga terjadi pada tahun 1846 dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau milik pemerintah Belanda. Kemudian dari golongan pengusaha atau kaum kapitalis, di sini mereka menghendaki agar tanam paksa segera dihapuskan ya, karena dari kebijakan tanam paksa mereka tidak bisa bergerak leluasa mengenai bisnis mereka ya, karena dari petani semuanya harus ke pemerintah Belanda. Jadi kaum pengusaha nggak bisa apa-apa jika masih ada tanam paksa waktu itu. Kemudian ada tokoh-tokoh humanis ya, atau tokoh-tokoh kemanusiaan dari Belanda. Yang pertama kita lihat ada Baron van Houvel. Dia seorang negarawan, seorang pendeta juga ya, yang memprotes melalui parlemen Belanda bahwa tanam paksa tidak manusiawi dan harus dihapuskan. Akibatnya memang dia
sempat diusir dari Belanda waktu itu ya. Tapi kita apresiasi perjuangannya ya. Dia orang Belanda asli, tetapi lebih mementingkan kemanusiaan untuk orang-orang pribumi, khususnya di Jawa dan di wilayah Indonesia lainnya ya. Yang kedua ada Edwardus Dekker, atau nama samarannya yaitu Multatuli. Nah, dia memprotes tanam paksa lewat tulisannya yang berjudul Max Havelaar ya. Pada intinya bukunya berisi bahwa kaum pribumi waktu itu mengalami berbagai macam penyiksaan ya, berbagai macam penderitaan karena adanya tanam paksa. Semuanya dimuat pada buku tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai undang-undang agraria dan undang-undang gula. Jadi karena Belanda tertekan ya, semakin tertekan, akhirnya tanam paksa dihapuskan ya pada tahun 1870 dan kemudian diganti menjadi undang-undang agraria dan undang-undang gula. Kita lihat tujuannya. Tujuan dari undang-undang agraria yang pertama, melindungi hak milik petani dari penguasa atau pemerintah Belanda ya. Karena kalau ada tanam paksa, sawah-sawah milik petani itu menjadi milik Belanda ya secara tidak langsung. Nah, dengan adanya undang-undang agraria ini, mereka dilindungi sekarang ya, mengenai tanahnya itu ada hak miliknya sekarang. Jadi memang melindungi hak milik petani ya, khususnya lahan. Kemudian yang kedua, memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah yang sebelumnya mereka nggak bisa nyewa ya, karena dipegang oleh pemerintah Belanda. Juga membuka kesempatan kerja kepada penduduk yang nggak punya tanah ya untuk menjadi buruh waktu itu. Jadi pada intinya tujuan undang-undang agraria ada dua. Yang pertama, melindungi hak milik petani dari penguasa, dan yang kedua, memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh ya. Jadi dengan adanya pemodal asing yang menyewa tanah, maka dari itu banyak buruh yang dipekerjakan waktu itu. Kemudian undang-undang gula, yaitu memberikan kesempatan lebih luas kepada pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik gula milik pemerintah. Jadi waktu itu pemerintah Belanda mulai mempercayakan pabrik-pabrik gula yang nantinya akan dipegang oleh pengusaha-pengusaha gula ya, ataupun pengusaha dari kaum kapitalis ya, untuk ya tadi itu memegang pabrik-pabrik gula dengan harapan mereka juga akan membayar pajak kepada pemerintah tapi waktu itu ya. Oke, itu saja mengenai tanam paksa yang terjadi di Indonesia.